Nah, di Das Batang Toru itu ada beberapa perusahaan ya, ada sawit gitu ya, ada sawit, ada hutan tanaman industri HTI, TPL gitu ya, Toba Pulp Lestari gitu, yang itu dulunya pemiliknya adalah RGA atau Tanoto, dan sekarang kemudian ketika Greenpeace melaporkan kepemilikan sahamnya atau kemudian yang kami sebut sebagai perusahaan bayangan, dia kemudian menjual itu ke perusahaan di Hong Kong gitu, dan pemiliknya sebenarnya masih terhubung dengan RGA gitu. Kemudian di Das Batang Toru itu ada perusahaan Agreen Court Resource yang itu pemiliknya itu adalah Astra Group. North Sumatra Hydro Energy, North Sumatra Hydro Energy, dan itu sedang melakukan proyek PLTA Batang Toru. Dan yang sedang ramai dibicarakan oleh publik dan juga warganet hari ini terkait dengan banjir dan afiliasi perusahaan adalah perusahaan yang diduga terhubung atau terafiliasi dengan Presiden Prabowo sendiri, begitu Bang. Nah, ada satu HTI sebenarnya di Birun gitu, dan memang pemiliknya adalah Pak Prabowo gitu, yang sudah lama sebenarnya, yang dulu sempat disebut sama waktu debat antara Presiden Jokowi sama ini kan, kata Jokowi. Kok bisa ya Bang diberikan izin untuk dipangkas hutannya dan segala macam itu gimana ceritanya Bang? Dan kalau namanya kawasan konservasi itu kan memang nggak boleh sama sekali kan diberikan izin sawit gitu ya. Tapi dari beberapa temuan memang ada hal-hal yang memang ganjil gitu ya. Di sana kan bahkan sudah ada izin sawit gitu ya, ada izin sawit. Ada juga sertifikat pribadi. Nah, sertifikat itu nggak boleh terbit di kawasan hutan kan, apalagi di kawasan konservasi. Tapi memang di sana sudah carut marut gitu ya. Ada juga backingan di sana yang kemudian sempat dibilang ada backing. Tahulah kita backing coklat sama hijau di situ gitu ya. Nah, itu dibiarkan terus menerus gitu. Dari cerita Bang Ari ini, kita bisa menyimpulkan ya Bang bahwa para perusahaan-perusahaan hutan itu sebenarnya menikmati yang namanya impunitas gitu kan. Mereka mengeruk, ngambil untung banyak, cuannya dapat, tetapi ketika dimintai pertanggungjawaban atau ketika dituntut untuk membuktikan dalam konteks penegakan hukum, mereka bisa lolos dari jerat hukum itu gitu. Itu yang kemudian membuat satu praktek deforestasi atau pembalakan hutan itu tetap aja terus aja sampai kemudian kalau kata Bang Ari tadi hutannya udah habis tuh.